Database trigger. Pokok bahasan adalah pembuatan dan penggunaan trigger, statement trigger, row trigger, menggunakan old dan new qualifier, klausa when pada trigger, perintah-perintah umum pada trigger. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami macam-macam tiga trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat menjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem. Semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger penuh dibuat, dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu pada Oracle Server duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dan penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada suatu aplikasi, mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel. Employee nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Trigger timing untuk tabel before after, untuk view instead of, trigger event instead, update atau delete. Nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger baris atau pernyataan statement. Klausa when untuk kondisi pembatasan. Trigger body bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tabel trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel; after, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel; instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan: insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom yang pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event terjadi. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger mengidentifikasi tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut adalah mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris atau baru ke dalam tabel sebagai berikut: insert into department ID, department name, location ID, value-nya 400, consulting, dan 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Jika DML statement berlaku untuk setiap satu baris, ada
ada pada tabel multiple rows, misal update employee set salary sama dengan salary dikali 1.1 where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing event tersebut adalah sebagai berikut. DMA statement trigger. Berikut ini adalah sintak atau cara untuk pembuatan DMA statement. Trigger creator, trigger name, timing, event, on, trigger body. Berikut contoh pembuatan DMA statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel. Employee diperbolehkan hanya pada jam kerja atau mulai dari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris atau di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar kerja sebagai berikut. Perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini adalah dibuat trigger menggunakan prediksi kondisi inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel. Employee hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Row trigger. Berikut ini ada sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @press dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Menggunakan out dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan dapat kita rujuk dengan menggunakan out dan new qualifier. Dan new hanya digunakan pada row trigger. Out new menggunakan prefix untuk penyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini melibatkan dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak bisa digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut menggunakan out dan new qualifier pada row trigger. Untuk memeriksa hasil dari pembulatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Hasil dari perintah SQL tersebut akan disimpan rekod perubahan pada tabel audit EMP tabel sebagai hasil dari operasi trigger. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier dengan prefix untuk menggunakan new qualifier digunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan. Perintah umum. Berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter tabel, disable, enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah
Alter trigger trigger name compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger trigger name. Catatan semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan, trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen trigger berisi komponen-komponen trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa event yang pada trigger bisa dikombinasikan sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisi inserting, updating, deleting, dan row trigger. Nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Kemudian untuk latihan soal, mengerjakan sebagai berikut. Terima kasih.